Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NDH01 dari kelompok 1. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kode etik dan perilaku pejabat publik. Pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik.
Yang pertama ada dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, di mana pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi, dan lemahnya pengawasan. Yang terakhir, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi pejabat publik. Suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai bidang keahliannya. Perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hilman Gunawan dari kelompok 1 nomor absen 04. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pemahaman awam mengenai kode etik atau ethical codes biasanya merujuk kepada kodifikasi etika publik yang berlaku di dalam profesi tertentu. Bagi ASN yang merupakan jabatan generik, tidak ada rumusan kode etik yang berlaku bagi semua jenis pekerjaan. Maka kode etik administrasi negara biasanya dirujuk posisinya berada di antara etika profesi dan etika politik. Bagian pertama adalah pentingnya etika dalam urusan publik. Agar pegawai pemerintah memiliki kewaspadaan profesional dan spiritual, serta memahami berbagai patokan sikap mental dalam berperilaku dan bertindak, disusunlah kode etik yang dapat dijadikan sebagai rujukan tekstual. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan bahwa para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Di satu sisi, nilai-nilai sebagai pelayan publik yang bermartabat dan luhur akan dapat dipertahankan, dan di sisi lain warga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional dan sekaligus mengandung nilai-nilai afeksi yang kuat. Kemudian untuk bagian kedua, penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang terbaik adalah yang memiliki landasan legitimasi etis yang kuat. Dalam sistem demokratis di Indonesia, dapat dilihat bahwa banyak pemegang kekuasaan yang memperoleh kedudukannya atas dasar legitimasi sosiologis. Legitimasi sosiologis itu tidak menjamin bahwa seseorang memperoleh kekuasaannya secara baik. Ada sebagian dari mereka yang hanya mengandalkan kekuatan uang untuk membeli suara rakyat. Ada pula sebagian yang melakukan kampanye hitam terhadap para rival politiknya. Para pemegang kekuasaan di samping memperhatikan legitimasi sosiologis, legitimasi legal formal, atau norma-norma prosedur bagi keputusan yang dibuatnya. Yang paling pokok adalah memperhatikan legitimasi etis, bahwa kekuasaan, rumusan kebijakan yang dibuat, dan cara melaksanakan pelayanan publik yang dilakukannya dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya. Bagian yang ketiga adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi pemerintah, konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik
yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah aji mumpung, yaitu memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Kedudukan seseorang dalam jabatan publik seringkali dimanfaatkan untuk transaksi bisnis pribadi atau keuntungan-keuntungan sempit lainnya. Yang kedua adalah menerima atau memberi suap. Berbagai bentuk transaksi suap menyuap biasanya terkait dengan digunakannya jabatan publik oleh seseorang pemegang kekuasaan secara tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah menyalahgunakan pengaruh pribadi, yaitu memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Seseorang yang kurang memiliki penghayatan etika publik akan mudah tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Yang keempat yaitu pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Dalam latar budaya di mana pemegang kekuasaan bisa mempengaruhi orang dengan simbol-simbol, sedangkan warga masih silau dengan simbol-simbol tersebut, seringkali terdapat kecenderungan pejabat untuk menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan pribadi. Ini merupakan salah satu bentuk konflik kepentingan yang masih banyak terjadi di Indonesia, yang perlu dikikis dan dikurangi secara substansial. Kemudian yang kelima, pemanfaatan informasi rahasia, yaitu mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Konflik kepentingan bisa menciptakan pasar gelap bagi transaksi yang dilakukan dalam forum-forum informal. Berbagai informasi rahasia yang semestinya dijaga karena sangat penting bagi negara, seringkali dimanfaatkan oleh sebagian pejabat untuk kepentingan pribadi. Yang keenam adalah loyalitas ganda, yaitu menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Pejabat yang memiliki kedudukan ganda karena memiliki bisnis pribadi seringkali mengambil manfaat dari jabatannya di dalam pemerintahan. Kecenderungan ini juga masih merupakan persoalan serius yang mengakibatkan rendahnya integritas pelayanan publik di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rais Al-Azhar dengan NDH 02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di sebuah negara itu biasanya cukup beragam, baik dari segi substansi maupun redaksinya. Biasanya rumusan tersebut mengikuti kaedah moral yang sifatnya universal dan menyesuaikan dengan lingkungan sistem administrasi publik di negara tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai CPNS harus memahami prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam mekanisme pelayanan publik. American Society for Public Administration atau ASPA menyebutkan 9 azas sebagai sumber kode etik administrasi publik. Azas yang pertama, yaitu pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. Kemudian azas yang kedua, rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. Azas yang ketiga, hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. Apabila hukum dan peraturan itu dirasa bermakna ganda, kurang bijaksana atau perlu perubahan, kita akan mengacu sebesar-besarnya kepada kepentingan rakyat sebagai rujukan. Selanjutnya azas yang keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Para pegawai bertanggung jawab untuk melaporkan jika ada penyimpangan. Azas yang kelima adalah sistem penilaian kemampuan, kesempatan yang sama, dan azas-azas itikat baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Azas yang keenam, perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme yang merendahkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tidak dapat diterima. Azas yang ketujuh, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Azas yang kedelapan adalah hati nurani, di mana hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Dan azas yang terakhir adalah para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya. Selanjutnya ada beberapa perkembangan
dari sumber-sumber kode etik dalam sistem administrasi publik di Indonesia. Yang pertama, ada PP nomor 11 tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang, di mana ini merupakan sumber kode etik yang paling awal yang dirumuskan sejak pemerintah Indonesia memiliki sistem politik dan sistem administrasi sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dalam prakteknya, pengambilan sumpah dibuat rumusannya oleh pejabat atasan dan pegawai baru membaca sumpah jabatan tersebut dengan penuh penghayatan. Yang kedua ada PP nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS yang merupakan dasar bagi sumpah atau janji PNS yang menjadi rumusan kode etik secara luas di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada PP nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS yang berisikan hal-hal yang diharuskan serta dilarang dilakukan bagi pegawai atau pejabat pemerintah. Selanjutnya ada PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Lalu ada PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang merupakan penyempurnaan dari PP sebelumnya, yaitu PP nomor 30 tahun 1980 untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan peraturan yang paling kuat saat ini karena memiliki jenjang legalitas lebih tinggi. Di dalamnya ditegaskan berbagai ketentuan, disiplin pegawai negeri, sistem sanksi apabila seorang PNS melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, dan terlibat dalam konflik kepentingan. Selanjutnya adalah implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tapi tentu saja kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik atau tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Maka dari itu, hal yang diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Nah, dengan demikian, para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Berikutnya, rujukan pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seorang pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah, NDH 03 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan modul etika publik kegiatan belajar 3, yaitu aktualisasi etika aparatur sipil negara. Dalam kegiatan belajar 3, uraian materinya adalah contoh-contoh kasus tentang etika seorang pejabat publik. Sebagai ASN, kita harus bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku mana yang kita terapkan dan yang kita hindari karena tidak sejalan dengan nilai-nilai etika. Contoh kasus yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Kadang pejabat publik merasa fasilitas yang diberikan bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk pribadi, selama tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya dan dirawat dengan baik. Tapi harus dipahami, fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun, sehingga menyalahgunakannya kurang tepat secara etika. Yang kedua, absen sidik jari. Hal ini merupakan upaya menumbuhkan kesadaran disiplin di kalangan ASN, khususnya mematuhi ketentuan jam masuk dan pulang kantor. Yang ketiga, penerimaan tenaga honorer. Mungkin sekarang sudah lebih sedikit karena pengangkatan CPNS lebih transparan. Kalau dulu banyak pengangkatan pegawai honorer yang diwarnai oleh nepotisme, yang pada akhirnya menyebabkan kita kekurangan orang-orang yang dibutuhkan dan kelebihan orang yang tidak dibutuhkan.
Yang keempat, pemberian hadiah atau cenderamata. Contoh pemberian hadiah oleh orang tua murid kepada guru secara sukarela, sebagai ucapan terima kasih karena sudah mendidik anak mereka dengan sangat baik. Hal ini merupakan prestasi bagi guru tersebut karena berarti dia telah melakukan tugas pekerjaannya dengan baik. Tetapi menerima hadiah dalam bentuk apapun karena tugas yang diberikan dalam pekerjaan tidak elok secara etika. Yang kelima, konflik kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, seorang kepala dinas kesehatan di salah satu kabupaten yang cukup jauh letaknya dari provinsi, merasa kesulitan memenuhi kebutuhan pengadaan obat untuk seluruh puskesmas yang ada di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuka usaha apotik dengan mengatasnamakan anaknya yang kebetulan lulusan farmasi apoteker. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai kepala dinas, dia menghimbau kepada bagian pengadaan di dinas kesehatan yang dipimpinnya agar pengadaan obat untuk kebutuhan seluruh puskesmas harus dibeli dari apotek anaknya tersebut. Hal ini tidak salah, tapi sebisa mungkin dihindari karena tidak sejalan dengan nilai-nilai etika. Kepala dinas tersebut menyalahgunakan jabatannya untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang keenam, pelantikan wali kota di penjara. Salah satu contoh dalam modul, Jefferson Rumajar tetap dilantik sebagai wali kota Tomohon, meski berstatus sebagai terdakwa dugaan korupsi APBD. Menurut Mendagri, pelantikan itu sudah sesuai aturan dan tidak mengubah proses hukum yang tengah berjalan. Inilah realita birokrasi kita. Memang pelantikan wali kota tidak salah, tapi kita bisa menilai hal ini sangat tidak beretika. Karena orang tersebut memiliki riwayat dugaan korupsi, sangat mungkin dengan jabatan barunya melakukan hal yang sama dan ini pasti merugikan negara. Selanjutnya yang ketujuh, terpidana korupsi menjabat kembali. Contoh kasus selanjutnya, 9 menteri mantan terpidana korupsi kembali menjabat di pemerintahan daerah. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan akan menginventarisasi para pejabat daerah yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi. Namun realitanya bebas dan kembali aktif sebagai ASN, bahkan menempati jabatan fungsional dan struktural. Hal ini secara etika tidak elok dan kurang tepat, sehingga disarankan untuk mundur oleh Menpan dan RB Azwar Abu Bakar. Yang kedelapan, whistleblower atau membocorkan informasi. Whistleblower bisa dipahami saksi pelapor, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan adalah hal benar, tapi menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain adalah tindakan yang salah. Yang kesembilan, pengunduran diri pejabat. Salah satu contoh Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Hun-won, mengundurkan diri dari jabatannya terkait tragedi tenggelamnya kapal feri Seoul yang mengakibatkan ratusan orang penumpangnya tewas. Dia mengatakan meminta maaf karena tak mampu mencegah terjadinya kecelakaan ini dan tak mampu bertanggung jawab dengan layak sesudah tragedi ini terjadi. Yang ke-10, melanggar hukum dan perbuatan tercela. Mungkin bukan hal baru ASN melanggar hukum, apalagi belakangan ini muncul kecenderungan ASN yang melakukan tindakan melanggar hukum adalah mereka yang terbilang sudah memiliki banyak uang. Contohnya judi, narkoba, dan lain-lain. Inilah yang harus kita hindari dengan memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-11, kebocoran ujian nasional. Contoh kasus selanjutnya adalah pencurian naskah soal UN yang melibatkan sekitar 70 kepala sekolah atau Kepsek dan guru yang bekerja secara terstruktur. Mungkin posisi guru sebagai bawahan Kepsek sangat sulit untuk menolak, tapi sebagai ASN melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan itu sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang ke-12, Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur. Berikut adalah kisah yang harus dicontoh oleh seorang ASN. Ialah Profesor Dr. Baharudin Lopa saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Panggung hukum Indonesia geger oleh munculnya sosok Lopa yang jujur, anti korupsi, dan nyari bak harimau. Ia tidak kenal warna abu-abu sebab baginya warna itu hanya hitam dan putih, benar atau salah. Ini merupakan etika seorang ASN yang dalam melaksanakan tugasnya harus dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Demikian pemaparan materi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.